Hari ini saya ingin mempresentasikan London, Inggris. Jadi London, Inggris itu adalah salah satu kota paling tua di dunia yang udah dikenal sejak dulu banget. Nah, kota ini tuh udah jadi pusat ekonomi, transportasi, dan kebudayaan di Inggris. Ini juga menjadi primadona sejak berabad-abad silam. London itu ibu kota Inggris dan Britania Raya, yang merupakan wilayah metropolitan terbesar di Britania Raya. Nah, ini sejarah London. Asal-usul namanya London itu belum bisa dipastiin. Namanya itu merupakan sebuah nama yang udah kuno banget dan bisa ditemui dalam sumber-sumber yang berasal dari awal abad kedua. Nama London tercatat sekitar tahun 121 Masehi sebagai Londinium yang diberikan oleh penguasa Britania Raya. Sampai di tahun 1889, nama London hanya ditujukan untuk menyebut City of London. Namun semenjak itu pula nama ini turut digunakan untuk menyebut County of London. Dan saat ini dipergunakan untuk menyebut London Raya secara keseluruhan. Tata ruangnya, penataan kota di London itu antara kota lama dan kota baru tuh benar-benar bagus. Di kota lama itu ditujukan bagi jalur angkutan umum. Tapi di luarnya dibangun lagi jalan lingkar. Pemerintah itu memilah jalan buat angkutan barang sama kendaraan umum dipisahin gitu dalam kota supaya kebutuhan untuk kemajuan perekonomian London. Lalu di sini ada tempat-tempat wisatanya, ada Tower Bridge, ada Big Ben, ada London Eye. Di sini saya ingin menampilkan video London. Saya mulai ya, Pak. Sama sih. Oke, videonya sudah selesai. Saya akan melanjutkan presentasi. Jadi kelebihan di London yang saya lihat itu, menurut saya di sana itu banyak lapangan terbuka hijau. Jadi walaupun kotanya padat, tapi di sana itu masih menyisakan lapangan terbuka hijau. Lalu yang saya baca-baca di sana itu orang-orangnya kerap menggunakan transportasi umum seperti bus dan kereta api.
Juga di sana orang-orangnya gemar bersepeda. Nah, ini contohnya kayak Primrose Hill Panorama London. Jadi di sana tuh masih ada lapangan terbuka hijau dan lumayan banyak lapangan terbuka hijau seperti ini. Nah, London itu dulunya terkenal kota yang benar-benar macet lalu lintasnya. Kecepatan rata-rata mobil di sana itu jam-jam sibuknya cuma 17 km. Akhirnya kebijakan London Congestion Charge ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemanfaatan kereta api dan bus. Jadi mereka akhirnya menerapkan agar penduduknya itu sering pakai transportasi umum supaya mengurangi macet. Akhirnya kurang lebih 20 orang. Nah, selain itu kebijakan ini juga berhasil mengurangi arus lalu lintas sebanyak 10-15% terutama mobil pribadi. Dengan begitu turut peningkatan kecepatan lalu lintas sebesar 10-15% dan juga mengurangi angka kemacetan sebesar 20-30%. Rata-rata jumlah mobil yang memasuki pusat kota London pada hari kerja berkurang dari 195.000 menjadi 125.000 mobil. Ini ada quotes-nya. Your heart has its own geography or its prefer to be. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ada yang ingin dipertanyakan? Saya mau tanya. Oke, terima kasih Sharon ya sudah mempresentasikan Inggris ya. London. Kota London. Ya, Oke, di sini silakan Sasha yang ingin bertanya. Saya. Oh, Fansa duluan ya. Ini kayaknya Fansa mau nanya apa mau dendam sih? Mau nanya. Mau dendam dia, Pak. Oke. Dia mau nanya. Oke, sebelum Sasha. Ntar Fansa tanya peringkat lagi. Enggak. Kali ini pertanyaannya sangat mudah. Oke. Kok mudah sih? Yang sulit dong. Yaudah nih, Sharon. Apa? Mau tanya ya. Kepo nih. Diam. Menurut Sharon, gimana sih mengenai tata ruang di London? Apakah lebih baik dibandingkan di Indonesia Jakarta ini? Ya, lebih baik. Apa alasannya? Ya, jelaskan dan berikan contoh. Ya, menurut saya lebih bagus karena di sana berhasil bisa mengurangi kemacetan di sana. Terus di sana tuh orang-orangnya lebih tertib, menggunakan alat apa sih? Alat apa? Terus juga London kan dijulukin peringkat 1 dengan tata ruang terapi. Iya. Iya. Kata siapa? Kata Google versi Inggris kali ya. Oke, kan? Jadi tata ruang terbaik nomor 1 ya. Kalah dengan Singapura. Iya. Wah, parah ngalahin Singapura. Iya ya. Enggak, sebenarnya kalau peringkat-peringkat gitu sih terkadang tergantung sumbernya ya. Jadi kalau tergantung sumber. Jadi kadang-kadang sumber itu ya tergantung pro kemana gitu. Siapa tahu itu yang buat peringkat itu ya jangan-jangan ya orang sana sendiri ya. Gitu. Saya punya peringkatnya nggak perlu nomor 1 loh. Syarat-syarat apa yang lain bisa kenapa? nomor 1? Fani, yang Fani pertama. Iya sama, iPhone-nya juga nggak pertama. Cuman tiap Aing cari pasti yang pertama antara Singapura atau London, jadi kayak tuker-tuker gitu. Sharon nggak boleh Singapura doang. Berarti memang di antara itu ya? Sharon masih nanya nih. Udah. Kenapa lagi? Kenapa Fansa? Kalau di London nggak ada ganjil genap ya? Sabar aja. Berarti kalau misalkan jalanan di London itu nggak macet, teratur. Udah nggak semacet dulu. Kan jalanan di sana tuh dipisahin. Yang mana buat kendaraan umum, yang mana buat kendaraan bisnis, yang nganter-nganter barang tuh dipisahin. Bukannya kendaraan umum juga bisa bikin macet ya? Kan udah disisihkan, sebagian pakai kendaraan umum.
Kalau Gimana misalkan Vansa? rumah-rumah di sana kan, kalau misalkan di sini tuh rumah-rumah sama gedung-gedung tuh nggak beraturan kan. Kalau di sana gimana? Apakah beraturan kayak misalkan ditempatin masing-masing gitu loh? Kayak misalkan di sini rumah-rumah, di sebelah sana gedung-gedung kayak khusus gitu loh. Kalau buat jawaban itu saya masih kurang tahu karena saya nggak pernah ke London. Tapi mungkin lebih rapi. Oh Karena ya? dicari di internet kan pasti yang keluarnya yang rapi-rapi. Tapi kan nggak tahu di sananya gimana. Hmm. Dah, Gimana Vansa, sudah cukup puas atau masih ada yang ingin ditanyakan? dah. Udah dulu. Saya mikir dulu. Oke, mikir dulu ya, nanti boleh tanya Iya, lagi iya. kok. Oke, Saya mau lanjut tanya sekarang lagi. ke Sasa nih. Oke, Sasa, apa yang ingin ditanyakan nih? Kan tadi itu kalau kota London misalnya jalanannya udah dipisah-pisah kan, jalanannya khusus untuk kendaraan umum, terus kendaraan bisnis sama yang lainnya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana cara London memperhitungkan pemisahan jalan itu? Kan maksudnya udah dibangunnya ada gedung-gedung tuh, terus sudah ada jalan awalnya. Sebelum macet itu kan udah dibangun gedung-gedungnya, dan untuk mengatasi kemacetan tersebut kan dengan cara dipisah-pisah. Gimana cara kota London memperhitungkan jalannya tersebut bisa dipisah-pisah? Padahal kalau misalnya dibangun lagi jalanannya kan padahal udah ada gedung kayak gedung gitu. Kalau misalnya harus melewati gedung tersebut, apakah gedung itu dirobohkan atau dipindahkan? Oh, maksudnya mereka ngebangunin jalannya kayak gimana? Iya, gimana cara ngaturnya? Gimana cara ngaturnya kayak gimana cara memperhitungkan biar ada jalanan ini, jalan khusus ini, terus ada jalan khusus kendaraan umum. Kan awalnya itu apa kan buat mengatasi kemacetan kan? Iya, ya. Kalau yang Gimana cara dari ngatasin? kalau dari saya lihat, mereka tuh ngebangunin jalanan itu kayak jalanan tol gitu, jadi jalannya di atas. Udah kayak gitu doang. Jalan di atas gitu aja. Iya, Oh iya. Jalanannya bisa jalan terbang. tol gitu. Udah? Jalanannya bisa melayang di atas. Enggak, dia tuh kayak jalan tol. Hmm. Udah ya. Masih ada yang mau nanya? Yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Tunggu, ini satu lagi dong. Untuk jalannya ini dia melakukan pelebaran jalan atau enggak? Untuk mengatasi kemacetannya juga. Bentar. Kayaknya enggak deh. Yang saya cari sih kalau jalanan yang udah ada dari sananya itu nggak dikutak-atik lagi, tapi mereka cuma ngebangunin jalanan khusus buat kendaraan bisnis. Oh, oke. Terima kasih. Ya, Mau tanya dok. Hah? Siapa nih? Ini siapa yang mau tanya nih? Vansa lagi? Panca. ya udah. Silakan Vansa. Jaran. Jaran. Iya. Ini kayaknya Saya mau nanya. ya, coba tanya apa Vansa? Banyak Kalau nanya. gedung-gedung di sana nih dirawat apa enggak sih? Kawan. Misalkan gedung-gedung yang lama, yang udah tua gitu loh. Aduh. Tunggu ya. Jawaban dulu. Jawaban soalnya. Kenapa? Ini anak cowok-cowoknya nggak ada yang ini bertanya. Apa gedung-gedung? Saya cek nih siapa yang pernah bertanya anak cowoknya ya. Jason doang sekali-sekali gini pernah nanya. Sama Hansen 2 kali nanya. 3 kali Hansen. Udah yang lain gak ada yang nanya loh. Oh, Sharon. Apalagi? Kenapa? Kenapa? Kalau di sana
lahan hijaunya tuh kayak Singapura nggak sih? Kayak kalau di Singapura kan banyak tuh kan lahan hijaunya. Malah di gedung-gedungnya pun banyak tanaman-tanaman gitu kan. Yang waktu itu fotonya. Ingat nggak sih? Iya, tahu. Masih sempat-sempatnya gedung banyak tanaman gitu, ijo-ijo. Kalau di London sendiri gimana nih? Di London enggak. Mereka cuman ada lapangan yang terbuka di luar, bukan di dalam ruangan. Cuman sedikit. Banyak. Eh, Kayaknya nggak sampai kayak Singapura yang sampai di dalam gedungnya. kalau misalkan di London tuh sering terjadi banjir nggak sih? Oh, kayaknya enggak deh, sebentar. Ya ampun, Ai seneng banget ngeliat Jared kesusahan. Ih. Nih pernah nih di London. Banjirnya di tapi bawah tanah. Terendam gara-gara hujan lebat. Udah, cuman itu Terus temu. Apa, you tanya apa yang gedungnya dirawat apa enggak ya? ya yang gedung-gedung yang udah lama-lama banget. Kan kalau misalkan di sini di Jakarta tuh pada dicoret-coret gitu kan. Oh, Banyak anak bandel yang coret-coret. kalau di London kayaknya nggak ada, tapi yang di gedung-gedung yang dirawat tuh gedung-gedung penting aja. Sih kayak di Indo. Tapi di situ angkanya kayak nggak badung-badung, soalnya di sini aku lihat gedungnya tuh masih bagus-bagus semua. Di sana berarti orangnya baik-baik, nggak bandel-bandel. Ya baik-baik banget. Bandel kayak Sharon nggak? Kayak tuh. Udah, itu aja pertanyaan. Oke, gimana? Masa Kasian. sudah? Kasih Udah. kesempatan yang lain dong. Yang lain apa ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai Ayo London dong, ya? kalian pada nanya. Arlin, tanya dong.